Jika harta tidak kita keluarkan dengan caranya, jangan sampai Allah paksa dia keluar dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 rukun Islam mesti kita kerjakan. Satu di antaranya adalah menunaikan zakat. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Ada 5 yang menjadi pondasi, yang menjadi tiang utama Islam ini. Di antara 5 itu adalah wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Zakat kalau kita tengok dari segi bahasanya, semua makna dari kata zakat itu menunjukkan optimisme, menunjukkan makna positif. Di antara makna zakat dari segi bahasa adalah bertumbuh, berkembang, bersih, suci, bertambah. Maka tidak satu pun dari segi kata zakat menunjukkan bahwa dia akan membuat orang susah, membuat orang sengsara, membuat orang kekurangan, membuat orang ketika dia berzakat tak berpunya. Justru Nabi menjamin ma naqasat malun min sadaqah. Tak akan berkurang harta kita bila kita tunaikan untuk berzakat. Tak akan berkurang harta kita ketika kita tunaikan untuk bersedekah. Tak akan berkurang harta kita ketika kita tunaikan untuk berwakaf. Justru semakin kita zakatkan, harta ini semakin bertambah, berkembang, bertumbuh, dan Allah bersihkan dan sucikan. Ada pertanyaan, apa maknanya dibersihkan, disucikan itu? Minimal ada 2 makna yang bisa kita ambil dari bersih dan suci itu. Pertama, dari segi hartanya. Harta itu bersih dari harta yang tidak bermanfaat, dari harta yang tidak berkah, dari harta yang tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya. Yang kedua, dari makna orang yang memiliki harta, bersih jiwanya dari ketamakan, bersih jiwanya daripada hubbud dunia, cinta kepada dunia. Orang ketika dia berzakat, maka dia keluarkan hartanya untuk orang lain, sehingga dari dirinya terkikis sifat kikir, sifat bakhil. Yang bakhil itu sekali-kali tak pernah membuat orang tambah kaya, tambah sejahtera, tambah banyak hartanya. Justru bakhil itu menyebabkan orang jauh dari Allah, jauh dari surga, tak disuka oleh manusia, dan dekat dengan neraka. Dan sebaliknya justru as-sakhiyu, orang yang dermawan, orang yang mudah untuk memberi, qaribun minallah, dia dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Semua orang suka dengan orang dermawan. Ba'idun anin nar, dia jauh daripada neraka. Kita kalau bakhil, kalau kikir, sementara masyarakat sekitar kita lihat kekayaan kita, lihat kesuksesan kita, apa yang terjadi? Orang sekitar kita dia akan iri, dia akan dengki. Ketika dia dengki, maka dia akan berusaha minimal bagaimana kita celaka dengan harta kita, atau dia berusaha untuk mengambil harta kita, atau dia berusaha bagaimana harta kita ini menjadi hal-hal yang menyebabkan tidak datang kebaikan pada harta tersebut. Maka beruntung orang kalau dia punya sifat kedermawanan, mudah untuk berzakat, mudah untuk bersedekah. Dalam Al-Quran Allah katakan, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa saja yang Allah lindungi dari sifat kikir. Yang kikir itu jangankan untuk orang lain, ada kebaikan untuk dirinya, dia tak juga mengeluarkan harta untuk kebaikan dirinya. Itu adalah orang yang sangat kikir sebenarnya. Bahasa Al-Quran ketika disebut syuh, dia semestinya belanja untuk kebaikan dirinya, tapi tak dikeluarkan. Kalau orang dilindungi oleh Allah dari sifat syuh itu, dia beruntung, kata Al-Quran. Kenapa? Karena sifat kikir itu tak sekali-sekali tak menguntungkan, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Maka masyarul muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari segi kata zakat sudah menunjukkan makna positif. Maka apalagi yang kita tunggu
dari syariat, dari perintah zakat yang Allah berikan kepada kita. Dan bila kita tengok manfaat zakat yang lain, andaikanlah zakat ini tunaikan oleh semua umat Islam, maka bisa kita menyelesaikan masalah pendidikan, masalah dakwah dan sosial umat Islam yang hari ini boleh jadi terjadi di samping rumah kita, di samping kantor kita, di samping ruko, di samping toko, di samping tempat usaha kita. Karena zakat nampaknya kecil. Ada orang berzakat cuma 25.000, ada orang berzakat cuma 100.000, 50.000, 200.000. Tapi bila itu dikumpulkan, dia ibarat kalau kita punya lidi, dikumpul menjadi satu ikatan, yang satu ikatan itu mungkin 100 atau 200. Bila kita patahkan, dia sulit untuk dipatahkan. Dan bila kita gunakan untuk menyapu, akan bersih halaman, akan bersih rumah kita. Tapi kalau seandainya kita cuma punya satu lidi, dan satu lidi itu tidak kita satukan dengan yang lain, kita bersihkan rumah tak akan pernah bersih. Bila kita patahkan, mudah dia patah yang satu tadi. Tapi bila zakat terhimpun dengan baik, coba patahkan lidi, yang sapu lidi itu payah kita patahkan. Maka umat Islam bila dia mengumpulkan zakat, terkelola dengan baik, banyak sekali lembaga-lembaga umatnya akan tersupport dengan zakatnya. Akan banyak anak-anak yang tak sekolah di sekitar masjid kita, di sekitar lembaga kita, di sekitar perumahan kita, akan bisa kita sekolahkan. Akan banyak anak-anak yang dia duafa, yang dia tak punya orang tua, yang dia boleh jadi terlantar, tak jelas di mana tempat tinggalnya, tapi karena dia bagian dari asnaf, bisa kita sekolahkan. Dan sekolahnya bisa kita selesaikan sampai dia perguruan tinggi. Bisa kita selesaikan sampai dia boleh jadi punya skill tertentu, atau kita berikan kesempatan memiliki keterampilan, memiliki kesenian, memiliki pengalaman, sehingga dia tak lagi melanjutkan kemiskinan yang pernah terjerat untuk orang tuanya. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat ini kekuatan. Zakat ini adalah kekuatan umat Islam yang hari ini dia bagaikan macan yang tidur. Dia disadari oleh umat, tapi tidak banyak umat yang melaksanakan. Dan ini barangkali masalahnya juga adalah kurangnya pengetahuan umat terhadap zakat. Sehingga ini PR juga bagi para mubaligh, bagi para penceramah, bagi pengurus masjid, agar kita hidupkan kajian-kajian zakat. Sehingga umat, dia tahu kapan dia mesti menunaikan zakat malnya, berapa yang dia tunaikan, kepada siapa, dan berbagai hal terkait dengan zakat dia mengerti. Orang kalau mengerti, dia akan dengan sendirinya menunaikan zakat. Karena zakat ini sesungguhnya mandatori. Dia itu perintah, mensucikan, membersihkan. Dia bukan sunnah, dia bukan tawaran, tapi dia kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh setiap orang yang memenuhi kriteria wajib berzakat. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat ini kekuatan yang mesti kita hidupkan kembali. Sehingga para pengurus masjid, para dai, para mubaligh, siapa saja penggerak gerakan Islam, ormas atau apa saja lembaga, mari kita gerakkan kembali dan kita gairahkan gerakan zakat agar fisabilillah yang maknanya bisa luas, itu bisa merambat kemana-mana untuk pergerakan umat Islam dan kebangkitan umat Islam. Sehingga kita tidak kesulitan untuk mencari sumber dana, sumber daya yang kita perlukan untuk kebangkitan umat Islam. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok kepada zakat dan bagaimana pelaksanaannya, zakat itu adalah dikenakan kepada orang yang sudah sampai nisab dan sudah terpenuhi haulnya. Maknanya nisab itu kalau kita hitung hari ini, kata Nabi dia 20 dinar. Dihitung hari ini adalah senilai 85 gram emas. Andaikan 1 gram emas itu adalah 1 juta, berarti nisab ini 85 juta. Maknanya jika seseorang punya saving, sudah selesai kebutuhan pokok dia, sudah selesai semua tagihan dia, sudah selesai semua kewajiban dia, biaya sekolah anak dan apa saja yang menjadi tanggungan dia, sudah selesai, nilainya 85 juta atau lebih, baru harta itu disebut sampai dengan nisab. Namun tidak ditunaikan ketika harta itu sudah sampai nisab, sudah berjalan 1 haul.
Maknanya harta 85 juta atau lebih tadi sudah 1 tahun di tangan kita dan jumlahnya masih di atas angka nisab, baru kita zakatkan. Sehingga zakat itu dia tidak menjadi seperti kita menggali lubang untuk menutup lubang. Tapi dia adalah orang yang sudah yakin dia cukup, tercover kebutuhan pokok dia, terjamin kebutuhan pokok dia, lebih daripada kebutuhan dia itu, dia bisa berikan kepada orang. Sehingga zakat itu bukan kita menyejahterakan sebagian orang, tapi menyengsarakan orang berzakat. Tidak. Tapi dia menyejahterakan orang yang berzakat dan juga membawa sejahtera orang du'afa, kriterianya dengan mustahik zakat. Oleh karena itu, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah zakat itu membuat orang susah, membuat orang menderita, membuat orang kekurangan. Tapi justru melahirkan sa'adah dalam diri, kebahagiaan dalam diri, kepuasan dalam diri. Dan boleh jadi kebahagiaan dan kepuasan diri itu menyebabkan orang semakin dia giat, semakin dia senang, semakin dia suka mencari harta yang banyak, lalu dia pengen berzakat lebih banyak lagi. Makanya Nabi menjamin tak akan pernah berkurang harta orang yang berzakat. Masyaallah muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita renungi lebih jauh dalam Al-Qur'an, saat kita mendapatkan harta, Al-Quran suruh kita kulu, makanlah harta tersebut min thayyibati, dari semua harta halal, harta yang baik yang kita punya. Tapi berapa yang kita makan itu? Bahasa Al-Quran min thayyibati, ada huruf min di situ. Min itu maknanya litab'id, sebagian dari harta halal saja. Timbul pertanyaan, yang sebagiannya untuk apa? Maka dalam Al-Quran ayat yang lain Allah katakan wa anfiqu min thayyibati, dan infakkanlah oleh kalian sebagian dari harta yang bersih, harta yang halal yang kalian punya. Sehingga filosofi Al-Quran seakan mengatakan, jika kalian dapat harta, jika kalian dapat income, jika kalian dapat penghasilan, sebagiannya makanlah, sebagiannya manfaatkanlah, sebagian gunakanlah, sebagian habiskanlah untuk manfaat diri kalian. Tapi jangan lupa, sebagiannya anfiqu, berikan untuk infak kalian. Maka dalam Al-Quran Allah jelaskan ciri orang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian harta mereka infakkan. Itulah ciri orang bertakwa. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang yakin dengan firman Allah, yakin dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ringan bagi dia untuk berzakat. Karena itu adalah tuntutan syariat, keinginan syariat. Kalau tak ditunaikan berarti kita melawan dengan syariat. Dan jangan-jangan karena dia tuntutan syariat, dia hak orang lain, bila kita makan, dia menjadi harta yang tidak berkah berada pada diri kita, tidak berkah pada keluarga kita, tidak berkah pada nafkah anak istri dan orang-orang terdekat dengan kita. Maka dalam Al-Quran ketika disebutkan dengan infak, infak ini ada infak yang wajib, ada infak yang sunnah. Infak yang wajib ini jika terkait mengeluarkan harta kepada orang yang mesti kita tanggung hidupnya, namanya nafkah. Tapi infak wajib untuk orang yang tidak kita tanggung hidupnya, namanya zakat, dan orangnya ada asnaf 8. Lalu ada infak yang sunnah. Jika manfaatnya singkat, namanya sedekah, dan jika manfaatnya panjang, namanya wakaf. Maka harta kita bisa dikeluarkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah. Sehingga bila sudah kita keluarkan zakat, jangan berpuas diri dengan zakat kita. Masih ada infak yang untuk sedekah, ada infak untuk wakaf, dan berbagai kebaikan yang lain yang sangat banyak dibuka oleh Islam. Kesempatan kita beribadah dengan harta kita. Masyaallah muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berhitung dengan harta kita sehingga menganggap bahwa harta inilah segala-galanya dalam hidup kita. Justru bila kita jadikan harta sebagai target, kita telah salah kaprah dalam memandang hidup ini. Kenapa? Agama menginginkan harta itu sebagai wasilah kita ibadah kepada Allah, bukan tujuan hidup. Bila kita jadikan tujuan hidup bahwa hidup ini untuk mencari harta lalu menumpuk, apa yang akan kita dapat dengan harta? Boleh jadi harta itu belum kita meninggalkan dia, dia sudah dahuluan meninggalkan kita. Kalau dia tak dahulu meninggalkan kita, kita yang meninggalkan harta tersebut, yang akhirnya boleh jadi menjadi perebutan anak keturunan kita, ahli waris kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak akan pernah rugi orang yang berzakat. Tak akan pernah orang-orang berzakat itu dia akan susah, menderita setelah dia berzakat. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala
sudah menjanjikan bahwa setiap orang yang berzakat, setiap orang yang menginfakkan harta mereka diganti oleh Allah dengan ganti yang banyak. Bahasa Al-Quran paling minimal mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kecil sedikit kita beri akan dipandang, akan dihisab oleh Allah. Belum lagi ayat Al-Quran yang lain, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang berikan harta mereka di jalan Allah, maksudnya berinfak untuk zakatkah, untuk sedekah, untuk wakaf. Seperti orang menanam sebuah biji, lalu satu biji itu menumbuhkan sab'a sanabil, menumbuhkan 7 pokok. Dan masing-masing pokok tadi tumbuh 100 biji yang lain. Sehingga seakan satu kita tanam tumbuh 700. Seakan Allah mengatakan kita berikan satu, balasnya 700 kali lipat. Di sebagian ayat Allah katakan yudha'ifu liman yasha'. Dia berikan pahala berlipat-lipat yang tak terhingga bagi siapa saja yang dia kehendaki. Jadi semakin kita berzakat, semakin Allah berikan ganti untuk kita. Wa ma anfaqtum min syai'in, apa saja kalian keluarkan, Allah akan yukhlifuh, dia akan ganti untuk kita. Kalau kita tengok filosofi air yang terkumpul di sebuah kolam atau di sebuah tempat penampungan air, dia justru dengan berganti semakin segar, dengan berganti semakin sehat. Tapi bila dia sekadar menumpuk, dia tak akan sehat, dia tak akan bawa kebaikan, justru mendatangkan kuman, justru mendatangkan penyakit. Jika harta tidak kita keluarkan dengan caranya, jangan sampai Allah paksa dia keluar dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarkanlah dengan cara yang baik, karena zakat dia adalah kewajiban, dia adalah ketaatan. Karena zakat dia membawa kebaikan, dia membawa kesejahteraan dan menyelesaikan banyak permasalahan umat. Mari kita berzakat untuk kebaikan kita pertama sebelum kebaikan orang lain. Zakatlah untuk dirimu sebelum untuk orang lain. Zakatlah untuk menunaikan kewajibanmu sebelum kewajiban kepada orang lain. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa dalam kajian yang lain. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.